Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Hayu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Muwaffiqatul Hamdiyah MPD. Tak lupa kepada dosen pengampus mata kuliah studi fikih Ibu Yeniati Ulfa MPD. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Masruro dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2 akan menjelaskan materi tentang fikih dan cakupannya. Di sini ada pengertian, tujuan, dan ruang lingkup fikih. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih menurut bahasa berarti al-faham atau pemahaman, yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia. Fikih mencakup beberapa aspek seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Sumber utama fikih adalah Al-Quran dan hadis. Dengan mempelajari fikih, umat Islam dapat memahami bagaimana cara menjalankan agama dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Dan fikih juga membantu umat Islam dalam menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan moral dan etika yang kuat. Di sini yang kedua ada tujuan dari fikih. Sebagaimana diketahui, dua sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Quran yang memiliki 114 surat dan 6.236 ayat, serta hadis yang jumlahnya ribuan. Jadi tujuan lainnya yakni memberi pemahaman tentang berbagai aturan. Tujuan fikih itu banyak. Yang pertama, memahami hukum Islam. Dua, mengatur perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah dan muamalah. Keempat, membentuk akhlak yang baik dan mulia. Dan kelima, menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam kehidupan dengan landasan moral dan etika yang kuat. Dengan memahami dan mengamalkan fikih, umat Islam dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna, serta meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Yang ketiga ada ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih mencakup berbagai aspek dalam kehidupan dunia, antara lain: pertama, ketentuan yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, contohnya seperti sholat dan ibadah lainnya. Juga ketentuan yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, itu termasuk dalam ketentuan yang berkaitan dengan hukum keluarga. Yang ketiga, ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Keempat, ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindak kejahatan kriminal, seperti pembunuhan, seperti itu. Selanjutnya ketentuan hukum warga negara. Dan yang terakhir, ketentuan hukum mengatur etika pergaulan. Contohnya di sini seperti pergaulan pertemanan. Dengan mempelajari ruang lingkup fikih, kita dapat memahami bagaimana Islam mengatur berbagai aspek kehidupan dengan membantu kita dalam menjalankan agama dengan lebih baik.